Semuanya sahabat milenial dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama kami di sini Duo Laki Channel. Kami sudah mengundang narasumber kami yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ibu Zita Anjani dari fraksi PAN. Jadi kami akan menanyakan seputar politik yang ada di DKI Jakarta dan karir Ibu Zita selama di anggota DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, saya persilakan untuk Brother Karis Siregar. Halo Bu, selamat sore Bu. Sore, halo. Ya Bu, apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Buka sinyal. Baik, alhamdulillah. Kegiatan selama pandemi apa Bu? Menjadi wakil Kegiatan ketua. Di DPRD DKI tentunya kami melakukan fungsi pengawasan ya, pengawasan karena kan di DKI ini kan masalahnya banyak, kompleks sekali. Mulai dari COVID, kita salah satu zona yang menjadi epicentrum pusat dari COVID, lalu juga tentunya di DKI nggak lupa juga dari permasalahan banjir ya. Kadang-kadang kan kita tahu curah hujan ini kan nggak bisa diprediksi. Jadi selalu ada dia kegiatan dan juga kami dari DPRD selalu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Ibu sejak kapan terjun ke dunia politik Bu? Kalau terjun ke dunia politik itu sebenarnya belum lama ya. Jadi saya itu kan tahun kampanye itu kan tahun 2019. Nah, saya itu sebelumnya profesinya adalah profesional di bidang pendidikan. Saya mengelola sekolah, mulai dari sekolah PAUD hingga sekolah SMA. Lalu masuknya ke politik itu tidak direncanakan. Memang awalnya itu karena saya aktif di dunia pendidikan, banyak berinteraksi dengan pendidik-pendidik. Nah, kebetulan domisili saya juga di Jakarta. Saya dapat banyak pengaduan dari pendidik-pendidik guru PAUD pada khususnya mengenai kesejahteraan mereka. Bagaimana guru PAUD itu mengajar tanpa adanya kesejahteraan atau insentif dari pemerintah. Nah, di situ mereka meminta saya untuk membantu menyuarakan di tingkat provinsi supaya guru PAUD ini punya kesejahteraan. Awalnya sih saya nggak sepakat, karena kan memang politik itu bukan bidang saya ya, bidang saya pendidikan. Tapi karena ibu-ibu ini terus meminta dan juga mereka waktu itu saya tantang kalau memang ingin saya mewakili mereka, apakah mereka siap untuk menjadi tim sukses saya gitu, membantu saya dan mereka sukses dan konsekuen. Jadi tim saya pemenangan saya itu 99% adalah ibu-ibu PAUD, pendidik-pendidik PAUD. Jadi masuk ke politik itu bukan sesuatu yang direncanakan, tapi memang untuk memperjuangkan kebijakan untuk kesejahteraan guru PAUD gitu. Dan itu pun saya diminta untuk mewakili ibu-ibu PAUD. Dan Ibu sebagai wakil ketua DPRD DKI, pastikan Ibu tahu dong cara mencegah korupsi di lembaga DPRD DKI. Bagaimana cara Ibu untuk membuat itu supaya tidak ada korupsi di lembaga DPRD DKI, Bu? Ya, tentunya sekarang kan kalau kita membicarakan mengenai korupsi kan ada lembaga namanya KPK ya, yang semua KPK itu paham mengenai seluk-beluk pemerintahan dan juga lembaga-lembaga pemerintah di bawahnya, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi KPK itu melakukan pengawasan di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif, dan pengawasannya itu sangat mendalam gitu, mulai dari penganggaran, lalu pengadaan barang dan juga segala macam gitu. Jadi kami diawasi. Selain itu di DKI juga kita untuk anggaran itu sudah menggunakan namanya e-budgeting. Jadi semuanya tuh online, tercatat secara online. Jadi tidak bisa lagi penyalahgunaan uang-uang manual ya, karena semuanya sudah e-budgeting, langsung di sistem transfer, dicatat langsung. Jadi saya rasa sangat kecil peluang-peluang untuk melakukan korupsi di DKI karena tadi sudah menggunakan e-budgeting dan semuanya sudah menggunakan transfer. Dan cara Ibu untuk menjaga hubungan yang baik dengan lembaga lain seperti apa, Bu? Bagaimana caranya Ibu?
Ya tentunya kita di politik ini kita sebagai legislatif atau di parlemen tugasnya adalah berbicara ya, tentunya berbicara untuk mewakili aspirasi dari masyarakat. Jadi bagaimana menjaga hubungannya, kita tentu kita menjaga hubungan baik, transparan, akuntabel, tapi juga kita memiliki fungsi untuk saling check and balances. Jadi kalau eksekutif ada melakukan sebuah kebijakan atau membuat sebuah kebijakan yang tidak berpihakan kepada masyarakat, itu sudah menjadi tugas legislatif untuk melakukan check and balances. Jadi hubungannya tentunya hubungan yang hubungannya yang positif, yang saling membangun, yaitu hubungan check and balances, bukan semata-mata menjaga hubungan baik, tapi menjalankan fungsi kedewanan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kerja eksekutif, juga melakukan fungsi anggaran, dan juga melakukan legislasi atau peraturan daerah. Dan ketika Ibu melihat di DPRD DKI sendiri mungkin ada yang tidak baik, bagaimana, apa tindakan Ibu kalau melihat hal yang tidak baik di DPRD DKI? Ya tentunya semuanya di politik itu pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik ya. Tentunya kita dari Partai Amanat Nasional, kita selalu visi misi partai adalah sesuai sejarah kami lahir dari rahim reformasi gitu ya. Jadi menyuarakan sesuatu yang baik dan benar untuk masyarakat Indonesia. Jadi posisi kami dari Partai Nasional jelas, jika sebuah kebijakan itu sesuai dengan kemaslahatan atau keberpihakannya kepada masyarakat, kami akan dukung gitu. Jadi Partai PAN ada di belakang kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Tapi bila kebijakan itu menciderai dari keberpihakan itu, ya tentunya kami akan menolak itu gitu, dan tidak segan-segan untuk mengkritisi gitu. Bahkan di DKI pun kami sebagai partai pendukung Pak Gubernur Anies Baswedan mendukung, tapi ada kalanya juga kami mengkritisi bila kebijakan-kebijakan itu tidak sejalan dengan yang diamanahkan oleh warga Jakarta gitu. Jadi posisi kami tentunya menjadi advokasi terhadap permasalahan-permasalahan atau suara masyarakat di bawah dan menyampaikannya kepada pemerintah atau pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI. Dan pastinya kan Bu, aspirasi masyarakat sering Ibu dengar. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mendengar aspirasi masyarakat? Mungkin melalui media mana Bu, atau mungkin langsung ketemu? Boleh diceritain Bu? Kalau di DPRD DKI itu kami kan mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan kami itu kami jalankan melalui Leses. Leses itu adalah ketika kami datang langsung ke konstituen-konstituen kami dan juga mendengarkan aspirasi mereka. Jadi dalam 1 tahun kami menyelenggarakan 16 dalam 1 kali Leses. 1 tahun ada 3 kali Leses. 1 kalinya kita bertemu dengan konstituen sejumlah 16 titik. Jadi sangat banyak waktu yang kami alokasikan untuk mendengar langsung keluh kesah dari konstituen. Nah, mendengar langsung keluh kesah konstituen ini supaya tahu feedback dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemprov atau eksekutif. Jadi kami datang dalam Leses mendengarkan aspirasi mereka dan kami mencatat dan memfollow up hasilnya seperti apa. Lalu juga ada sosialisasi perda. Sosialisasi perda kami lakukan itu sebulan 2 kali, di mana kami mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang kita tahu banyak sekali jumlahnya dan kebanyakan warga DKI belum paham dan bahkan banyak juga yang belum tahu gitu. Jadi kami datang untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut kepada masyarakat. Juga kami punya wadah, yaitu untuk melakukan beberapa kunjungan lapangan, ya, kunjungan dalam negeri, bisa dalam bentuk sidak ataupun dalam kunjungan-kunjungan lainnya untuk mengecek langsung yang terjadi di lapangan. Karena sekali lagi DPRD itu dekat sekali dengan masyarakat. Beda dengan DPRI mungkin yang sifatnya pengawasan dari pusat atau nasional. Kalau DPRD kami banyak langsung berkecimpung dengan masyarakat karena fungsi kami adalah pengawasan terhadap Pemprov DKI, yaitu eksekutif ya. Jadi kami banyak langsung turun ke masyarakat, bahkan waktu COVID pun DPRD tidak libur gitu, tidak ada yang libur gitu. Terus berjalan melakukan pengawasan tersebut. Karena di DKI kan kompleks masalahnya, mulai dari bansos ya. Kemarin masalah ada bansos, ada komplain, ada bansos yang mampu, yang dapat dan sebagainya. Tentu itu DPRD yang turun gitu dan juga mengecek di lapangan dan juga melakukan advokasi gitu. Jadi banyak hal sekali yang kami lakukan dari fungsi kami pengawasan. Ini kan Bu, banyak masalah-masalah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin apa sih yang Ibu sedang perjuangkan ketika mendengar aspirasi masyarakat? Apa yang sedang Ibu perjuangkan
sekarang ini? Nah, kalau untuk konstituen saya, sekali lagi saya kan maju didorong oleh guru PAUD yang memang mereka ingin punya kesejahteraan, dan alhamdulillah berkat tentunya semua pihak ya koordinasi, insya Allah mulai tahun depan akan ada keberpihakan kepada guru PAUD. Mereka akan mendapat kesejahteraan per bulannya dari Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk hibah. Lalu adapun berbagai macam masalah lain yang mulai dari isu sosial, isu ekonomi, isu perempuan dan anak, pendidikan, itu semua hasil reses kami, hasil dengan pendapat kami, hasil kunjungan kami, itu tertuang dalam dokumen hasil reses. Ya, jadi hasil reses itu nanti menjadi acuan untuk Pemprov untuk membuat program kerja di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi masukan-masukan dari masyarakat itu menjadi pertimbangan untuk Pemprov DKI untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Jadi bukan hanya cuman kami mendengarkan, enggak, tapi hasil itu kami dokumentasikan dan menjadi rencana program kerja Pemprov DKI. Ibu sering bertemu dengan masyarakat mungkin di mana saja, dan apa saja sih Bu pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada Ibu? Ya kesan-kesannya tentu kalau di DKI karena jumlah populasinya banyak ya, hampir 11 juta, ya tentu masalah yang banyak mereka keluhkan adalah pertama masalah ekonomi ya. Gitu. Bagaimana masih banyak sekali warga DKI yang kesulitan ekonomi. Ditambah lagi ini ada pandemi COVID-19. Banyak yang terkena PHK, sulit makan, sulit bekerja, sulit membiayai anaknya gitu. Itu yang saya dengar ya, dan yang saya dengar belum lama ini. Juga masalah PPDB DKI, penerimaan siswa yang sangat bermasalah kemarin ya, karena diterimanya dinilai dari usia gitu. Jadi itu dua hal yang cukup kita sering dengar di DKI akhir-akhir ini gitu, dua masalah itu, yaitu masalah perekonomian dan juga masalah PPDB DKI atau penerimaan siswa baru yang kemarin sempat berpolemik. Dan yang terakhir ini mungkin yang cukup banyak kita dengar juga masalah mengenai reklamasi ya. Reklamasi sempat bunyi lagi masalah reklamasi. Nah, ini juga kita lagi kaji. Dan bagaimana cara Ibu untuk memutuskan sebuah kebijakan, dan apa yang akan Ibu lakukan ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat? Dalam memutuskan kebijakan di DPRD kita punya namanya Bapemperda, Badan Perencanaan Perda ya. Nah, di Bapemperda itu tentunya kita membahas mengenai rancangan-rancangan peraturan daerah yang akan kita sahkan. Nah, jadi di situ ada badan Bapemperda yang diisi oleh anggota-anggota dewan. Jadi semua rencana-rencana dimatangkan dulu di situ melalui mekanisme dengar pendapat dari expert, masyarakat, komunitas, organisasi, sampai juga kita melakukan kajian-kajian gitu ya sebelum terbitnya sebuah peraturan daerah. Tentunya ada step by step-nya, dan itu semua dimatangkan di Bapemperda. Juga melalui konsultasi tentunya dengan pihak eksekutif, dengan lintas partai, lintas fraksi juga itu dilakukan. Dan apa harapan Ibu buat perpolitikan yang ada di Indonesia, dan apa yang sudah Ibu capai dan belum dicapai selama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta? Karena saya baru dilantik itu baru 6 bulan ya saya menjabat gitu. Kalau dibilang pencapaiannya ya alhamdulillah tahun depan sesuai janji kampanye saya, konstituen saya yang memperjuangkan saya itu guru PAUD akan mendapatkan kesejahteraan per bulan. Jadi itu janji politik saya yang paling besar. Tentunya yang lain-lainnya sebagai legislatif itu perlu diingat kami itu seperti penyambung tangan dari warga DKI. Yang menyampaikan kepada Pemprov apakah program ini bermanfaat atau tidak kepada masyarakat. Jadi kami tidak bisa melakukan eksekusi. Yang eksekusi adalah eksekutif. Jadi bisa menilai efektivitas dari seorang legislatif itu bila dilihat dari isu-isu yang diwakili dia. Misalnya contoh ada masalah reklamasi atau masalah PPDB. Bisa dilihat sikap dewan tersebut apakah dia mendukung atau tidak. Nah, kalau mendukung apakah sesuai dengan rakyat atau tidak. Kalau tidak mendukung apakah sesuai dengan rakyat atau tidak. Jadi keberpihakan. Kan legislatif adalah perwakilan warga. Ya kan? Perwakilan dari masyarakat yang memilihnya gitu. Jadi wakil rakyat gitu. Jadi harus mewakili pikirannya, keputusannya, gagasannya harus mewakili rakyat yang memilih dia gitu. Jadi untuk melihat apakah seorang legislator itu efektif dalam bekerja, keberpihakannya tentu harus mengkaji isu-isu yang selama ini
dia lakukan, apakah dia dukung atau tidak gitu, dan apakah yang didukung atau tidak itu sesuai dengan yang diinginkan oleh konstituennya. Itu baru bisa kita lihat apakah dia betul-betul menjadi wakil rakyat yang baik. Tentunya juga mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu, baik hasil kerja yang dalam bentuk legislasi, budgeting ataupun pengawasan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan pertanyaan terakhir, Bu, Ya. apa tips Ibu buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik? Dan apa harapan Ibu buat generasi muda yang akan melanjutkan perpolitikan untuk kedepannya? Ya, kalau tips untuk anak-anak muda yang mau masuk ke politik, pertama, anak muda itu kan punya semangat ya, punya semangat yang luar biasa. Tapi juga banyak juga anak muda yang cuman semangatnya doang. Begitu dia gagal atau dia kecewa, dia pupus gitu. Makanya disebut generasi strawberry gitu. Enak, lezat, tapi cepat benyek gitu. Nah itu fragile atau cepat rapuh gitu. Nah tentunya anak muda harus punya jiwa mentalitas pejuang gitu. Harus bisa berjuang, harus bisa menjadi fighter gitu. Karena dunia politik itu berat gitu. Harus punya mental yang kuat gitu. Modal punya pemikiran atau kecerdasan aja nggak cukup. Harus punya mental yang kuat, punya kematangan emosional, kematangan spiritual. Jadi ketika ada sesuatu yang mengguncang dia kuat gitu. Dan juga perlu dipahami masuk politik itu untuk apa tujuannya. Jangan cuma buat gaya-gayaan doang gitu. Banyak kok anak muda yang pintar, yang bisa berargumentasi, tapi masuk politik nggak jelas tujuannya. Pastikan dulu kalian masuk politik jelas mau apa. Mau mewakili masyarakat yang mana, mau tujuannya apa yang mau kalian perjuangkan gitu. Jadi masuk politik jelas bukan hanya gaya-gayaan atau lifestyle, tapi punya tujuan yang jelas. Karena ketika di politik kita banyak sekali bertemu dengan berbagai macam orang ya. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita nggak punya ketahanan mental yang kuat, lalu kita nggak punya juga spiritual yang kuat, itu kita gampang terombang-ambing, apalagi anak-anak muda masih labil. Jadi harus punya tujuan yang kuat juga dan juga spiritualitas dan juga mental yang kuat tentunya itu. Itu tipsnya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawaban yang Ibu berikan. Boleh tolong sampaikan Bu, like, comment, share, dan subscribe Bu melalui video. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ke sosial media dan YouTube channelnya Kalis dan juga Mama Nangin. Semoga sukses selalu buat kalian. Oke Bu. Bu, boleh foto bentar nggak Bu? Boleh dong.